Shalom saudara, kita sedang berbicara mengenai menuai, menabur dan menuai, terutama menuai. Kenapa banyak anak Tuhan, ya kan sudah bertahun-tahun, ya kan tidak mengalami perubahan, sama terus, ya kan? Kenapa? Karena pengertiannya tidak bertambah. Tuhan Yesus bilang, camkan apa yang kamu dengar, karena ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Kalau kita juga suka menghakimin, kita menyebut orang itu, oh harusnya dia nggak boleh dong pakai uang itu akan diukurkan sama saudara. Ya, makanya kita harus izinkan firman-Nya, firman kasih karunia-Nya, penebusan Yesus. Karena oleh kasih karunia Tuhan Yesus, oleh kasih karunia dia yang kaya, dia telah menjadi miskin, supaya kita dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Bukan kita jadikan diri kita kaya, tapi oleh karena kasih karunia-Nya, apa yang dia sudah perbuat untuk kita, dimana sebagai ganti semak duri, sekarang kita digantikan jadi pohon sanobar, pohon murat, bukan lagi onak duri, tapi sesuatu yang indah. Kita nggak usah lagi pakai mahkota duri, kita nggak usah stres, nggak usah manipulasi, nggak usah bohong, nggak usah terlibat hutang nggak habis-habis, nggak usah hidup dari lubang ke lubang. Amin saudara. Dan kalau saudara ada peningkatan, ketahuilah itu bukan soal saudara punya banyak berapa. Itu bukan soal hanya keluarga saudara. Itu ada tujuannya Tuhan. Karena dia yang memberi kita kuasa untuk memperoleh kekayaan, untuk meneguhkan perjanjiannya. Tujuannya Tuhan. Ada tujuan untuk kekayaan kita. Kita harus rela terus bertumbuh karena dunia butuh Injil diberitakan. Dunia butuh lebih lagi kebenarannya untuk diberitakan. Dan itu perlu uang. Dan uang itu adalah benih. Uang itu adalah tool ya, peralatan, ya kan, alat untuk kita bisa memakai uang, ya kan, sebagai benih. Kita bisa mengalami peningkatan dari dia dan menjadikan itu sebagai berkat. Amin saudara, kepada dunia. Yang kita boleh mengalami juga kebaikan Tuhan. Jadi kita sebelumnya bicara mengenai bagaimana dengan kita menjadi penabur firman untuk diri kita dulu. Penabur berarti konsisten, ya kan, akan dikatakan Tuhan menyediakan benih, akan lebih lagi ada benih. Kita akan lebih menerima dan akan ada roti, akan ada berkat. Kita mulai bisa beriman. Karena soal menabur, menuai itu soal iman. Kenapa beberapa sering menabur apalagi bertahun-tahun, tapi kok kayak nggak ada perubahan nyata? Karena melakukannya bukan dengan iman atas kasih karunia Tuhan Yesus, tapi dari kebiasaan. Pengertiannya tidak berubah, dan yang dengar sama terus, yang didengar sama. Dan waktu seperti misalnya saya sekarang ngajarkan yang baru, mungkin saudara nggak pernah dengar. Kalau saudara tidak terbuka, tidak bisa. Karena Tuhan nggak akan paksakan dirinya kepada saudara. Amin. Saudara dan saya, kita perlu lebih lagi mau mengizinkan firman-Nya mengubahkan cara pikir kita. Karena kita nggak lagi di bawah kuasa sistem kerajaan dunia ini, di mana dengan berpeluh, amin, pas-pasan, nyampur, ya kan? Bagaimana kalau nggak pakai kartu kredit, mana bisa hidup? Siapa bilang? Amin, saudara. Haleluya. Abraham telah diberkati dalam segala hal. Saudara keturunan Abraham. Oke, jadi kita lihat di sini, waktu kemarin kita bicara mengenai dia menyediakan benih bagi penabur. Bagi saudara yang belum masuk kategori penabur, ya kan, biarlah saudara jadi penabur nomor 1, penabur firman untuk saudara sendiri. Nggak usah fokus di orang lain, ya kan. Kita sendiri mau berubah. Sudah gitu akan ada roti, Tuhan, dan Tuhan akan lipat gandakan ya. Dari situ kita bicara kalau kita menabur sedikit, menuai sedikit, dan itu sedikit banyak karena Yesus pernah perhatikan orang yang memberi di bait Allah, dan dia lihat janda itu, dia cuma kasih 2 peser. Dia bilang, oh janda itu beri lebih daripada ini yang kasih banyak. Kenapa? Secara jumlah kan orang itu lebih banyak. Karena Yesus bilang diukur dari apa yang ada pada dia, itu lebih berarti, lebih besar, lebih bernilai di mata dia dan di mata Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mau kita sadar dalam kita memberi kepada pelayanan, kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada orang-orang, kita biar kasihnya yang memimpin kita, iman kepada kasih karunia-Nya memimpin kita, bukan hanya asal memberi, bukan hanya asal kasih perpuluhan. Amin. Nanti tidak ada efeknya, jadi kebiasaan, jadi sayang, sia-sia. Amin. Kita nggak mau melakukan hal sia-sia kan? Kita menuai karena Tuhan tetapkan itu, bukan ngambil dari kita.
Emas dan perak itu punya dia. Kita bilang kan, punyakulah perak, punyakulah emas. Kenapa dia suruh kita menabur menuai? Karena beda yurisdiksi, karena beda legalitas. Karena kalau kita tidak pakai sistem ini, iblis yang akan merajalela, dia akan pakai emas dan perak, uang, kekayaan, untuk apa? Untuk tujuannya dia menghancurkan, mencuri, membunuh, merusakkan. Kita harus rela loh bertumbuh, kita harus rela mau percaya lebih besar, bukan untuk kita, bukan untuk kita dan keluarga aja. Tentu kita semua mau lebih lagi. Ada kelegaan dalam keuangan. Kita mau berhasil, tapi tidak dipusatkan pada kita loh. Tapi pada tujuan dia, karena dia memberikan kita kuasa memperoleh kekayaan untuk menemukan perjanjiannya. Bukan hanya kepentingan kita ke keluarga, nanti jadi picik. Oh, saya kan udah cukup kok, saya mau apa lagi? Nah itu, orang nggak ngerti. Dia nggak mengencamkan, dia nggak benar perhatikan apa yang dia dengar. Karena itu bukan soal kita, soal ego kita, keakuan kita. Tidak, karena bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus. Kita harus rela berubah, bertumbuh. Dulu saya disuruh belajar ini dari sejak 20 tahun yang lalu. Saya nggak mau loh, saudara. Suruh baca buku itu mengenai bagaimana lebih menikah, saya nggak mau. Udahlah, saya juga udah seneng. Ya kan, saya baru menikah, anak saya dulu lucu sekali, suami saya melayanin, kita tinggal di tempat yang bagus, mau apa lagi? Nah itu masih kayak bayi. Ya, suruh baca, udah nggak mau belajar. Tuhan bilang apa? Dia bagaimana dengan orang-orang yang kamu bisa berkatin kalau kamu diberkati lebih? Tuhan bilang gitu ke saya, dan itu sesuai firman. Kalau kita bilang kita dengar Tuhan, harus sesuai firman kan? Dia nggak mau kita hidup berpusatkan pada diri kita, maunya kita, keluarga kita, saya, anak saya, muter-muter di situ aja. Hei, Tuhan bilang punya hati yang lebih besar, punya pikiran yang lebih besar. Amin, punya visi yang lebih besar. Rela menerima berubah, rela bertumbuh, punya belas kasihan. Karena Yesus seperti itu. Amin, saudara. Tuhan Allah mengasihin kita dan dia mengasihi dunia. Amin, dan orang perlu dengar Injil. Amin, saudara, lebih lagi harus diberitakan dengan gencar. Amin, saudara. Makanya kemudian kalau kita baca, waktu itu kita baca dari ayat itu kan, ayat 2 Korintus 9 ayat 6. Ya kan? Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Ya, bergantung juga dari pengertian. Walaupun menabur banyak, kalau pengertian saudara sedikit dan tidak bertambah, nanti menuainya sedikit terus. Bergantung dari ekspektasi saudara. Kalau saudara tidak lihat lagi firman-Nya, tidak ada di hati dan di mulut saudara nggak terlalu berharap loh. Makanya nggak terlalu menuai. Karena ngelihat keluar, mana uangnya, mana Tuhan, belum. Nah itu kan, dibilangin pengkhotbah, jangan memperhatikan angin, mempertimbangkan awan, nanti kamu nggak menabur dan nggak menuai. Itu pengkhotbah 11 ayat 4. Karena bukan soal uang. Bukan soal uang dulu, walaupun bisa menghasilkan. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, saudara. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya kan? Sebelumnya jangan melakukan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, bukan dia nggak mengasihi kita. Dia mengasihi kita waktu kita memberi lebih. Enggak, itu membawa sukacita sama dia. Anak saya mengasihi sama. Tapi ada hal-hal yang anak saya lakukan yang bisa bikin saya lebih senang lagi. Ngerti ya saudara ya? Karena itu sifatnya dia. Kita lagi beroperasi seperti dia. Karena dia memberikan Yesus dengan sukacita, dengan rela hati. Yesus juga, aku mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Dia melakukannya dengan sukacita, dengan rela hati. Allah mau kita bersikap begitu dalam kita menabur. Amin, bukan terpaksa dengan sungut-sungut. Ya kan? Thank you Lord Jesus. Nah, kalau kita tahu kasih karunia dia, kita tahu betapa besar kasihnya, kita bisa memberi dengan sukacita ya. Nah, ayat 8. Ini anak Tuhan banyak yang tidak perhatikan karena fokusnya di uang. Dan Allah sanggup melimpahkan, ya kan, segala uang kepada kamu. Tidak. Segala emas dan perak, tidak. Segala kasih karunia. Amin, saudara. Kenapa menabur uang? Kok menuainya kasih karunia? Karena uang itu adalah hasil dari usaha kita kan. Uang itu mewakili keringat kita, mewakili tanda kutip jerih payah kita.
Dan uang itu kan kita bisa pakai uang, bisa beli ini, bisa beli itu, betul kan? Kita bisa pakai uang untuk kita beli roti. Uang itu kan mewakili keberadaan kita kan. Jadi waktu kita berikan uang di mata Tuhan, itu bukan cuma soal uang, itu soal apa? Soal kehidupan kita. Kita mempercayakan Dia. Amin, saudara. Kita lagi percaya sama Dia sesuatu yang berharga untuk kita. Apalagi kalau lagi pas-pasan, apalagi kalau masih susah. Kita lagi mempercayakan bagian dari hidup kita ke Dia. Amin, saudara. Kita sedang memberikan waktu ya. Kalau orang kerja kan pakai waktu, ya kan, harus bangun, bangun pagi, begini dan begitu, ya kan, harus begini dan gitu baru dapat uang, ya kan. Tapi waktu kita kasih ke Dia, amin, saudara, Allah mau kita nggak lagi urusan sama semak duri, amin, saudara. Dia nggak mau lagi kita terus-terusan berpeluh terus. Itu sebabnya jangan melihat uang itu sebagai yang memelihara kita. Amin, Dia yang pelihara kita. Dia sudah menebus kita dari semak duri. Amin, saudara. Waktu kita balikin ke Dia, apakah itu perpuluhan kita, apakah itu persembahan kita, benih kita, dan juga bukan kita ke pelayanan ya, terutama kita prioritaskan karena Injil itu kebutuhan manusia nomor 1 ya, bukan orang miskin, bukan orang yang nggak bisa makan, itu bukan nomor 1, nggak ada gunanya. Karena saya dulu pernah kerja di Japan Helpline, kasih bantu orang, tapi saya lihat kalau orang itu nggak diselamatkan ya tanggung-tanggung. Orang itu nomor 1 kebutuhannya diselamatkan. Makanya itu harus jadi prioritas. Memberikan perpuluhan kita untuk supaya ada makanan di rumahku. Supaya orang bisa makan makanan rohani. Setelah itu memberikan benih di luar perpuluhan. Ya kan? Haleluya. Kepada pelayanan. Dan setelah itu juga kepada saudara-saudara. Itu prioritas. Setelah itu pada saudara-saudara kita. Ya kan, yang lagi susah itu prioritas tuh. Baru setelah itu kepada orang-orang lainnya, kepada janda-janda, ya, orang anak yatim. Baru kepada yang lain loh. Itu ada prioritasnya. Waktu kita memberikan itu, amin, saudara, kita sedang lebih lagi membiarkan, kita lagi percaya bahwa saya tidak lagi berada di bawah sistemnya Adam. Amin. Saya nggak perlu berpeluh ini loh, peluhnya saya. Amin, saudara. Tapi saya percaya kasih karunia sehingga saya lebih lagi merdeka. Saya nggak usah stres, nggak usah pakai kekuatan sendiri, nggak usah lagi urusan dengan onak dan duri seperti Adam, seperti yang lainnya. Amin, saudara. Sampai stres nanti, sakit lah, sampai bercerai lah, sampai macam-macam, saudara. Nggak perlu. Amin, saudara. Wow. Itu adalah uang kita tuh representasi, jadi mewakili itu semua. Dan waktu kita percayakan itu, apa yang terjadi? Kalau kita terus-menerus firman-Nya dulu ya, firman-Nya, terus uang, menabur uang, firman-Nya, baru menabur apakah uang, apakah, nah kita sedang bicara mengenai konteks uang. Firman-Nya dulu kita tabur, terus kita tabur benih kita, benih keuangan kita. Makin lama apa? Kasih karunia-Nya. Makanya dikatakan, maka Allah sanggup melimpahkan bukan apa, bukan hanya uang, kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya. Amin. Dan bukan hanya kasih karunia, segala kasih karunia-Nya, saudara. Segala kasih karunia-Nya. Kita butuh segala kasih karunia-Nya. Kita sudah ditebus dari dosa, kebiasaan buruk, keterikatan dengan dosa. Manusia lama kita, ya kan, dari keterikatan apa juga. Kita sudah ditebus dari kutuknya Adam, dan kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat, dari kutuk Hawa. Amin, kita sudah ditebus dari segala kutuk-kutuk keturunan juga, karena kita sudah ciptaan baru. Itu semua kasih karunia. Makanya kenapa kok menuainya uang, menaburnya uang, kok dapatnya kasih karunia? Walaupun kebutuhan kita, keuangan itu akan pasti ada dampaknya juga. Tapi bukan itu aja. Karena pemberian kita mewakili, ya kan, hidup kita. Amin, saudara. Pemberian kita mewakili, ya kan, jeripaya kita sebagai manusia, saudara. Itu mewakili hidup. Karena kita kan sekarang di dunia ini perlu uang ya. Itu mewakili itu. Dan Allah
Itu sebabnya waktu yang penting itu, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya dikatakan, kamu jangan mengumpulkan harta di bumi, di mana ngengat merusakannya, tapi kumpulkanlah harta di surga. Nah, orang kalau nggak ngerti, nggak belajar, nanti di surga mah nggak perlu apa-apa, saudara. Kita nggak bisa ngumpulin di bumi terus pindahin ke surga. Di surga nggak perlu apa-apa. Itu bicara mengenai di alam roh. Waktu kita menabur dan menabur, kasih perpuluhan persembahan, kita tuh ada deposit di alam roh. Itu juga yang Rasul Paulus katakan di Filipi 4, ya kan, dikatakan ayat 18, ayat 19, ya kan, aku mau bukan pemberian itu, dia bilang, tapi buahnya yang akan memperbesar keuntunganmu. Itu juga supaya account kamu tuh punya rekening kamu tuh bertambah, sehingga waktu kamu butuh, kamu bisa dengan iman berdiri, Bapak, saya percaya, saya sudah menabur, saya percaya, saya menuai, kebutuhan saya dipenuhin. Kenapa? Karena ada deposit. Banyak anak Tuhan tidak berharap apa-apa, karena diajarinnya begitu. Kalau kasih ke Tuhan, jangan berharap apa-apa. Itu sudah melebihi firman, saudara. Yang bikin hukum ini tuh bukan manusia loh. Yang bikin selama bumi dan matahari, selama bumi masih ada, akan ada musim menabur dan menuai, itu bukan manusia. Dari manusia, kita nggak boleh, kalau kita menabur kepada manusia, kepada Tuhan lewat manusia, kita nggak boleh berharap dari orang itu. Kita nggak boleh berharap dari gereja, tanda kutip, ya kan, persekutuan apa, lembaga, kita nggak boleh berharap sama mereka. Karena itu cuma saluran. Tapi kita harus beriman kepada Dia yang sudah bikin sistem kerajaan ini. Jadi kalau orang bicara begitu, kalau beri apa-apa ke Tuhan, gak usah berharap apa-apa. Itu gak sesuai. Kita harus expect, kita harus dengan iman berharap pada Tuhan, supaya kita bisa terus-menerus meningkat secara kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah seperti seorang menabur benih. Benih itu adalah firman. Dan firman-Nya mengatakan, kalau kamu menabur, kamu harus menuai. Dan itu, kalau kamu menabur dengan sukacita, Allah mengasihi orang yang menabur dengan sukacita. Dia nggak bilang itu nggak penting, kamu nggak usah berharap. No. Makanya camkan apa yang saudara dengar. Saudara dengar apa? Kalau saudara terlalu dengar macam-macam, nanti saudara nggak bisa meningkat secara kerajaan Allah. Karena pengertian saudara, takaran saudara itu nggak bisa bertambah, nggak bisa berubah. Itu aja bertahun-tahun. Ya kan, terus nunggu dari luar. Nunggu apa? Yang perlu berubah tuh kita. Pengertian kita yang perlu berubah. Pikiran kita yang perlu dirubah loh. Karena harusnya kan udah ditebus. Kita sudah ditebus kok. Kan harusnya sebagai ganti semak duri. Iya toh? Sebagai ganti semak duri akan penuh pohon sanobar, pohon murat, menjadi kemuliaan. Kamu sudah jadikan kaya oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, itu harus jadi patokan firman-Nya. Bukan apa pengalaman orang, apa perkataan orang. Nanti nggak bisa stabil, terus takarannya jadi bagaimana? Kita nggak mau sama terus. Saya nggak mau, saudara. Saya nggak tahu dengan Anda, itu terserah saudara ya. Tapi saya berdoa supaya saudara sadar dari kerelaan kita untuk bertemu akan mempengaruhi nasib banyak orang. Karena Tuhan sudah bilang, bagaimana dengan kamu? Kalau kamu percaya lebih, diberkati, kamu bisa jadi berkat lebih banyak. Dengan kata lain, jangan mementingkan dirimu sendiri. Jangan hanya mementingkan keluargamu, anakmu. Itu jadi prioritas, yang lain tidak ada komitmen. Tuhan bilang jangan, karena Dia nggak begitu. Amin, Dia nggak begitu. Ya kan, kita anak Dia berlimpah. Ya kan, Dia bikin sistem ini supaya kita diberkati loh. Supaya kita mengalami segala kasih karunia-Nya. Maka Allah sanggup. Mungkin kita nggak sanggup, Tuhan aku nggak tahu gimana. Tapi Allah sanggup. Waktu kita menabur di luar perpuluhan ya, benih, ya kan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Ya, haleluya, kepada kamu, supaya kamu senantiasa itu selalu berkecukupan. Ya kan, selalu cukup, selalu lebih dari cukup. Ya kan? Karena itu sesuai dengan, kalau kita lebih mengerti kasih Allah, bukan hanya cukup, bukan hanya kebutuhan, tapi lebih daripada cukup kan? Karena Allah melakukan jauh lebih berlimpah daripada apa yang kita
pikirkan, dan doakan. Itu Efesus 3 ayat 16 ya sampai 21. Kalau kita lebih lagi berakar dalam kasihnya dan mau rela ya kan bersama-sama dengan yang lain, mau rela bergabung dengan anak Tuhan lain, gak suka menyendiri, yang penting aku sama Tuhan aja, gak punya sikap gitu, mau lebih berakar dalam kasihnya, mau lebih bertumbuh bersama-sama ya kan, memahami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasihmu, dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Amin. Haleluya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih berlimpah. Karena di sini dikatakan senantiasa berkecukupan. Jadi orang terus jadi yang penting cukup, yang penting cukup. Tapi waktu Tuhan Yesus mengadakan berdoa buat 5 roti 2 ikan, nggak dibilangin mereka makan cukup, udah pas. Terus Tuhan menciptakan 20, nggak usah 20 deh, 50 macam burung, udah cukup. Ya kan, 100 bintang, udah cukup. Hei kak, waduh bintangnya nggak kehitung, burung jenisnya nggak kehitung, yang di laut nggak kehitung, kembang nggak kehitung. Muka orang aja nggak ada yang sama, kecuali jarang ya, yang kembar. Semuanya variasinya nggak terbatas loh saudara. Amin, kita aja begitu. Apakah saudara cuma punya baju 7 macam baju? Atau saudara punya lemari nggak bisa kehitung? Kenapa? Ya kan itu bukan kebutuhan kan? Kenapa orang selalu menekankan itu? Karena camkan, dengar dari apa? Dari siapa? Bukan dari firman. Tuhan nggak mau kita punya sifat tamak. Tuhan nggak mau. Tuhan tuh bukan Tuhan yang materialistis. Ya kan? Karena Tuhan Yesus pernah bilang ini, hidup orang tuh tidak ditentukan dari banyaknya yang dia punya. Karena waktu itu ada orang yang minta dia, suruh itu bagi warisan sama aku. Tuhan bilang, hati-hati sama ketamakan. Ya kan, itu nggak, jangan begitu. Kalau kamu berhak, kamu akan dapat. Kalau enggak, jangan inginkan warisan orang lain. Kamu punya warisan kok. Habis deh. Yang dia mau kita menikmati, tapi dia nggak mau kita terikat dengan barang, dengan uang. Jadi berhala, repot. Nanti itu jadi turun tahta itu. Jadi udah dimuliakan, jadi turun lagi. melayani uang, jadi budak uang. Jangan kamu jadi hamba uang. Amin. Jadi dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Apa? Saudara perlu ide, ya kan, gimana saudara perlu jalan keluar, gimana supaya bisnis saudara lebih meningkat. Nggak usah stres, nggak usah bingung, jangan beralih kepada dunia, karena mereka masih pakai mahkota duri. Saudara sudah ditebus jadi penabur firman. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu loh. Wow, semuanya. Menabur uang tapi menuai segala sesuatu. Waduh, kasih karunia dalam segala sesuatu, nggak pernah kekurangan. Amin saudara. Wow. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi maksudnya supaya terus menerus ada iman untuk terus menerus mau jadi berkat. Ya saudara, thank you Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Maaf saudara, hidung saya gatel. Ini saya udah rekam beberapa khotbah. Sabar ya saudara, sabar. Terus ayat 9, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Kita dianggap miskin di hadapan Tuhan, saudara. Jadi waktu kita menabur, berarti saya seperti kasih ke orang miskin. Bukan begitu pengertiannya. Dia berikan kepada kita karena kita dulu miskin. Manusia yang sudah jatuh tuh miskin di hadapan Allah. Karena Allah tidak mengukur dari jasmani, cuma dari materi. Itu manusia, apa-apa diukur dari materi. Kalau Allah enggak. Di mata Allah manusia tuh udah jatuh miskin, udah terpuruk, gak punya masa depan. Kehilangan semuanya, kehilangan kemuliaan Allah. Sekarang harus pakai baju, dulu gak usah. Karena kemuliaan Allah. Ya kan, dulu tinggal bicara, jadi. Sekarang jadi rumit hidupnya. Udah gitu dijarah, ya kan, dicuri, dibunuh, dirusakkan, dihancurkan. Ya kan, di mata manusia, di mata Allah itu kita miskin loh. Tapi Yesus, melalui Yesus, ia membagi kebajikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Wow, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ini saya lihat dari bahasa Inggris ya saudara ya.
Saya lihat dari bahasa Inggris dulu, karena di sini katakan kebenarannya. Saya mau lihat karena kadang, anugerah kebenarannya tetap selamanya. Yesus anugerah kebenaran kita tetap selamanya. Makanya Allah sudah memberikan kepada kita anugerah kebenaran supaya kita nggak miskin terus, supaya kita nggak hidup dari kartu kredit, kita nggak hidup dengan ketidakpastian, kita nggak hidup dengan mahkota duri lagi, karena kita sudah sempat jadi miskin, kita kehilangan semuanya, rasa malu, rasa belum kudus, tidak layak dan semuanya, kita udah benar-benar habis. Tapi kebenarannya Yesus sudah berikan berdasarkan kebenarannya. Dia sudah bagi-bagikan ke orang. Itu makanya cuma-cuma, itu adalah gift, hadiah. Berdasarkan itu, kita nggak usah lagi hidup di bawah kutukan sistem kutukan Adam. Amin, sudah sembari stres, bersaing, ya kan, sampai marah, sampai dendam, sakit hati, ditipu, menipu. Kita udah ditebus. Amin, sudah. Kasih karunia-Nya, anugerahnya, kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari, dan anugerahnya, ya kan, kelayakan kita, Yesus sudah diberikan untuk kita, tetap selamanya. Itu sebabnya saudara dan saya, kita bisa terus bertumbuh. Amin, tidak sama terus, karena posisi benar kita, Yesus tetap sama. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Kemarin, sekali ini, sampai selama, Dia tetap sama. Posisi benar kita di hadapan Allah adalah tetap selama-lamanya. Dan Allah melihat kita kudus, benar, diberkatin, dilindungin. Kita sudah dimuliakan bersama Dia. Kita sudah jadikan kaya dalam Kristus. Allah mau kita berfungsi dari sistem kerajaannya untuk kita perbarui, supaya kita nggak lagi hidup dari semak dan duri. Kita nggak usah urusan, karena Yesus sudah atasin. Anugerah kebenarannya sudah mengatasin semak duri dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Baru setelah itu, ya kan, ayat 10 mengatakan, jadi sekarang, dan bahasa Inggrisnya ya, jadi sekarang Dia yang mensuplai, yang menyediakan, supply, Dia mensuplai terus benih. Ya kan, dengan kita terus percaya, Dia terus mensuplai benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia tahu kebutuhan saudara, tapi Dia mau saudara prioritaskan benih. Saudara terus beriman, benih dan roti, prioritaskan. Ya kan? Karena kalau enggak, kita waktu kita pakai buat kebutuhan kita, kita berani pakai uang. Wah, tapi kalau benih kemudian, tunggu dulu. Ya kan, ini gini, sepertinya nggak bisa dengan bebas. Kenapa? Kita lebih gampang pakai buat kepentingan kita, karena kita harus perbarui pikiran kita. Amin. Kita harus perbarui. Ini prioritasnya benih. Dia akan menyediakan benih bagi penabur. Prioritasnya adalah benih, baru roti. Benih dan roti. Dan waktu itu saya sempat berdiri atas ayat ini, tapi terus ayatnya cuma separuh. Ya Tuhan, menyediakan benih untuk saya. Terima kasih, Engkau lipatkan dengan benih. Bapak, saya mau benih. Terus Tuhan ingatkan saya, Dia bilang, kamu jangan cuma bicara benih. Dia bilang, kan firmanku nggak bicara cuma soal benih. Oh iya ya. Benih dilipat gandakan juga roti. Tuhan peduli sama kita. Mana kan kadang-kadang kalau kita nggak kejar, kita tenang-tenang aja, Dia yang suruh, Dia akan mengingatkan kita, ayo dong kamu percaya, dong kamu minta. Ini loh, Dia tuh begitu, saudara. Dia tuh murah hati. Allah kita tuh murah hati. Nggak ada pribadi yang seperti Dia, semurah hati seperti Dia, nggak ada. Saudara mungkin pernah kenal teman orang yang suka memberi ya. Saya tahu ada orang yang begitu ya. Orang yang suka memberi, saya kadang-kadang kagum ya, bilang luar biasa dia. Tapi nggak ada yang seperti Allah. Allah tuh kalau memberi dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Saya sampai heran-heran. Saya tuh 26, mungkin udah 20, nggak tahu, lebih daripada 26 kali. Ya kan, ke Disneyland, Tokyo Disneyland. Saya sampai, wah itu kenapa? Karena Tuhan bilang, aku mau gantikan kamu waktu kecil nggak punya masa kecil. Ini aku gantiin 26 kali lebih. Mungkin sekarang udah tambah, karena waktu itu saya baru pergi lagi sama anak saya. Ya kan, nemenin dia. Dia belum pernah ke Disneyland, saya nemenin dia 2 tahun lalu ya. Jadi saya bilang, wow, Dia tuh kalau restorasi tuh dahsyat sekali. Dia tuh benar-benar pribadi yang sangat-sangat murah hati. Tidak seperti manusia. Karena manusia suka ngungkit. Ya manusia, sekarang saya percaya saudara kita nggak lagi suka ngungkit ya. Jangan suka ngungkit. Kalau sama manusia jangan berharap. Jangan ngungkit, jangan berharap. Tapi kalau sama Tuhan harus memuliakan Dia, harus beriman.
percaya dia sanggup. Amin. Sama juga itu ini coba bayangkan waktu saya ke Jepang, saya pernah ke Jepang sama satu orang, tapi waktu itu kayaknya kok terlalu pas-pasan gitu loh, tahun 2015. Terus tahun 2019 saya tiba-tiba saya dapat kesempatan ke Jepang. Waduh, dari awal emang harus dengan iman ya, harus dengan iman. Dari awal sampai akhir, saudara. Wow, saya pulang pergi naik bisnis kelas, ya kan, hotel bintang 4, bintang 5, wah makanan yang the best. Ini saya sampai bengong, saya bilang, Tuhan kenapa? Bapak, saya nggak minta loh. Dia bilang apa? Itu cuma restorasi, dia bilang. Karena tahun 2015 harusnya saya pergi ada benih, ada penyediaan, tapi saya juga nggak beriman mengenai ini, belum tahu. Suami saya pakai itu nggak ngerti juga. Dia pakai buat beli alat buat pelayanan. Nggak boleh, saudara. Tidak boleh loh. Walaupun itu tujuannya baik, tapi itu harusnya untuk saya. Karena Tuhan siapkan itu untuk memberkatin saya. Karena kalau kita udah menabur, kita harusnya menuai. Kalau kita menabur yang baik, kalau itu harusnya buat kita, ya buat kita. Nggak boleh buat yang lain. Termasuk pelayanan. Jadi jangan asal, kalau pelayanan pasti oke. Tidak. Ada saat no. Tuhan bilang, karena waktu itu ada, kita nggak ngerti, kita pakai, akhirnya mesinnya rusak. Kenapa? Karena nggak harusnya. Terus Tuhan bilang begini, ini Bapak kita ya saudara, dia bilang ini, itu cuma restorasi. Kalau kamu mau, kamu masih bisa minta. Waduh, saya bilang, waduh, itu Bapak kita begitu, saudara. Dia tuh murah hati, makanya kita nggak usah kejar. Nggak usah kejar ini, itu biarin aja. Biarin dia yang pimpin kita, dia yang atur. Kita menikmati dia aja, ikut maunya dia aja. Amin, saudara. Haleluya, kita jadi penabur, juga penabur untuk hati kita selalu mau jadi berkat. Iman bekerja oleh kasih. Amin, saudara. Dia akan lebih lagi memimpin saudara pada perkara yang indah. Amin, saudara. Jadi benih buat penabur dan roti buat dimakan, dia juga akan mensuplai. Jadi terus-menerus menyediakan, mensuplai, bukannya sediakan, dia juga supply. Dan increase your store of seed, melipat gandakan, meningkatkan penyediaan benih saudara. Dia lipat gandakan. Jadi itu semua dilipat gandakan. Jadi kalau saudara terus-menerus, ini benih yang saudara simpan, yang saudara pewahyuan, benih-benih itu yang saudara tabur, itu kan semakin berlipat gandakan. Ya, yang sudah di store, jadi deposit saudara itu semakin berlipat kali ganda. Jadi waktu saudara butuh, saudara bisa tuai. Sama juga saya sebelumnya waktu khotbah, di mana saya waktu Tuhan bilang ke Amerika, saya nggak ada uang tabungan. Tapi sebelumnya berapa tahun sudah menabur. Ya kan, Tuhan taruh di hati saya menabur untuk muridnya Rema skala Alkitab di Amerika ya. Jadi waktu saya butuh, saya nggak ada tabungan, tapi uang itu datang. Amin. Setelah saya ketemu dia, saya percaya, ketemu Tuhan, saya percaya, uang itu datang. Ya kan, 2 tahun saya di Rema ya. Amin, saudara. Kenapa? Karena ada deposit. Dia bilang ini dilipat gandakan. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Ini hampir selesai ya saudara ya. Dan akan enlarge the harvest of your righteousness. Dan akan memperbesar tuaian kebenaran kamu. Wow. Jadi menabur dan menuai adalah soal kasih karunia. Dan itu adalah buah pekerjaan baik, buah dari posisi benar kita di hadapan Allah. Makanya kita harus terus berdiri. Saudara sudah dibenarkan karena Yesus. Kita bisa terus menuai. Kita terus ada kelegaan. Kita tidak lagi dikuasai uang. Kita merdeka. Dan kita bisa berkuasa bersama Yesus di dunia ini. Haleluya, membawa kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut.